Salam sejahtera dalam Kristus buat semua sahabat program Radio Sangkakala. Obrolan santai kita hari ini adalah tentang satu tema ya. Temanya adalah mengapa orang Kristen tidak ke gereja atau mengapa jemaat tidak ke gereja. Ya, ada nomor yang bisa dihubungi untuk memberikan saran, masukan, komentar Anda di 081 333 720 ribu. Oke ya. Baik, mengapa jemaat tidak ke gereja? Ini sebuah pertanyaan. Bukan cuma dari para pastornya, gembalanya, aktivis diaken diakonesnya, tapi juga banyak orang Kristen melihat orang Kristen lain hari Minggu, hari ibadah tidak ke gereja. Memang tiap individu itu memiliki alasan yang berbeda-beda. Pasti nggak sama deh. Namun, ya kita juga perlu tahu sih alasan-alasan tersebut kemungkinan demi kemungkinan apakah masuk akal atau tidak. Nah, sahabatku yang diberkati Tuhan, ada satu yang paling sering muncul, ya, yang paling sering muncul jika ditanya, kenapa kok nggak ke gereja? Maka jawaban yang paling banyak muncul adalah sibuk, gitu ya. Nah, banyak orang memiliki jadwal, tentu saya juga punya jadwal banyak. Ibu-ibu jadwal banyak gitu ya, arisan lah, ngurus anak lah, ke mall lah, ngomel lah, ngemil lah gitu-gitu ya. Nah, anak-anak juga bilang begitu, kegiatannya banyak, pastor. Waduh, di sekolah banyak tugas, di rumah juga tugas banyak, nggak ada waktu tersisa. Nah, jadi kalau bilang ke gereja seolah-olah tersiksa kalau ke gereja ya. Ada lagi bapak-bapak bilang, wah bisnis saya padat, saya jangankan ke gereja, pastor mengunjungi saya ke rumah pun saya tidak terima karena sibuk sekali. Jadi dengan kunjungan para pendeta pastor ke rumah saya seolah-olah mengganggu saya dalam pekerjaan saja. Jadi sulit sekali menemukan waktu untuk menghadiri kebaktian di gereja. Kenapa sih sibuk? Apakah memang tidak ada waktu sama sekali atau tidak mau menyediakan waktu? Nah, ini pertanyaannya. Apakah sesibuk apakah Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan? Sesibuk apakah memang tidak ada waktu lagi? Ataukah kita memang tidak mau menyiapkan waktu atau menyediakan waktu untuk beribadah? Nah, silakan bisa komen ya jika ada masukan sahabat-sahabatku untuk jadwal yang sibuk dari jawaban ini, silakan kasih komentar gitu ya. Apakah benar sih manusia tidak punya waktu lagi? Tapi yang saya lihat dia bisa loh jalan-jalan ke luar negeri, ke mall ya, ke tempat-tempat nge-gym ya, ke resto, kemana-mana saja. Ada tempat-tempat healing-healing yang baru pasti dia ada di situ. Tetapi untuk Tuhan menjadi pertanyaan buat kita semua. Itu yang pertama. Baik ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, jawaban terbanyak kedua adalah di gereja saya tidak merasa terhubung gitu ya. Saya tidak punya kenalan. Saya rasa ya, yang penting saya ke gereja selesai karena hari Minggu adalah hari ibadah orang Kristen. Jadi ada banyak orang yang tidak merasa terhubung atau terkonek. Beberapa mungkin merasa bahwa orang yang di dalam jemaat yang lain atau gereja secara umumnya itu hanya sebagai tempat ibadah saja. Datang dan pergi seperti lagu Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kejam katanya kalau cuma datang pergi sesuka hati. Merasa tidak terhubung atau tidak punya koneksi atau tidak terkonek. Dan mereka akan merasa lebih nyaman sekali jika bisa menjalani kehidupan rohani mereka sendiri saja sudah cukup ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa tidak terhubung? Apakah tidak ada kegiatan komunitas di dalam gereja tersebut? Misalnya apa, Pastor? Misalnya kelompok sel, family blessing, ya, komunitas-komunitas yang lain yang saling terhubung, sharing gitu-gitu ya. Ya. Nah, ini dia, apakah tidak ada kegiatan tersebut di gereja masing-masing?
Ataukah ada alasan, aduh orangnya sombong-sombong. Kalau saya ke situ, wah mereka pokoknya cuek-cuek saja. Saya datang ya, mau datang mau tidak terserah. Kita tidak butuh jemaat, kita bisa hidup, kita bisa berdiri. Ya semoga tidak ada yang seperti itu ya. Jadi merasa tidak terhubung, berarti ini membuat kita berpikir, jika ada gereja yang tidak punya komunitas, mari bangun gereja. Supaya tidak ada alasan saya tidak terhubung di gereja itu. Saya tidak pernah dikunjungi, saya tidak pernah dibesuk. Telepon saja enggak, dicatat nama saya dan nomor HP saja tidak, gitu-gitu ya. Jika kita merasa tidak ada kegiatan seperti ini, mari kita bangun komunitas. Ini penting sekali ya. Gereja adalah komunitas tubuh Kristus di mana kita saling terhubung, terkoneksi. Sebab Bible berkata seperti ini, jika ada yang menangis, semua ikut menangis. Jika ada yang bersukacita, semua bersukacita. Sebab masing-masing merasa sebagai tubuh Kristus. Nah itu adalah jawaban terbanyak. Kedua, tidak merasa terhubung. Jika sahabat punya pemikiran lain, mungkin tanggapan yang lain ya, bisa tulis di kolom komentar. Atau silakan WA tadi ya, di nomor 081333 720.000. Gampang sekali nomornya ya. Silakan tulis tanggapan Anda, sahabatku yang sedang mendengar di Radio Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Juga yang di Instagram ya, puji Tuhan Shalom, bisa mengikuti program ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga ada di YouTube, saudara bisa menulis komentar. Jangan lupa ya, kalau engkau diberkati, share linknya, kemudian subscribe gitu ya, saudara-saudara, kasih like gitu ya. Semoga dan harapan kami semuanya diberkati luar biasa. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, apa sih alasannya jemaat tidak ke gereja? Ada yang tahu? Nah, bosan pastor. Wah ini dia. Kalau sudah mulai bicara bosan berarti sudah tidak betah. Ya. Bicara bosan berarti ya sudah selesai sampai di situ. Beberapa orang mungkin merasa bahwa kebaktian ibadah di gereja yang mereka hadiri itu tidak menarik lagi. Wah ini tidak menarik. Kalau sudah tidak menarik, bosan. Ya itu saja pastor, modelnya begitu. Ya tidak ada perkembangan gitu ya. Nggak ada hal-hal yang menarik. Semuanya seperti itu terjadi. Kurang menantang katanya. Wah kurang menantang gimana sih ya? Berbahaya kalau menantang itu. Enggak juga. Jadi masukan mereka berkata seperti ini. Kurang nantang, jadi modelnya ya model begitu berulang-ulang. Apalagi kami jadi kehilangan minat untuk menghadiri kebaktian selanjutnya. Orang berkata cukup sampai di sini, saya akan cari yang lain. Nah, mengapa beberapa gereja melihat bahwa ada jemaat yang datang kemudian pindah gereja? Kemungkinan alasan yang ketiga adalah kebosanan dalam tata cara ibadah. Mungkin pertanyaannya, tanggapan saudara, bukankah ibadah itu untuk Tuhan? Tidak ada urusan sama menarik atau tidak menarik, ya, indah atau tidak indah. Bukankah itu hati kita dengan Tuhan? Betul. Saya setuju, tetapi kita juga harus memikirkan satu sisi di mana jemaat sudah capek bekerja dan mereka rindu mendapatkan sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Jika engkau setuju, kasihkan like-nya. Ya oke ya. Kurang menantang seperti apa? Wah pemain musiknya ya mau cari aman, chord-chord yang biasa saja. Ya penampilannya berulang-ulang seperti itu. Mari kita coba buat ya sehingga tidak lagi bosan, Minat akan muncul ketika beberapa hal yang menarik terjadi dalam gereja. Dalam ibadah Paskah bukan ibadah Paskah yang biasa. Kebangkitan bukan yang biasa. Karena Tuhan kita itu luar biasa bro. Amin ya. Tuhan kita itu luar biasa sekali. Baik, saya menemukan 3 yang pertama. Yang pertama tadi saya katakan jadwalnya terlalu sibuk. Hanya orang mati saja yang tidak punya waktu. Orang hidup pasti punya waktu sesibuk-sibuknya kita. Yang kedua, tidak merasa terhubung. Kenapa? Kemungkinan gereja itu kurang sekali menanamkan nilai-nilai pastoral.
connect, terhubung dan lain sebagainya. Yang ketiga, bosan. Berarti itu kesalahan para pemimpin gereja, aktivis dan leader-leader. Bagaimana cara kita bisa membuat ini berubah? Tentu saja nomor satu, fokus kepada Yesus. Percaya Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menuntun kita melakukan hal-hal yang terbaik. Ada lagi yang berkata begini, keterbatasan fisik. Ya betul, saya menjumpai ada orang tua yang gak bisa naik tangga karena ibadahnya di lantai 2, gak pakai lift. Ya, kalau pasang lift mahal banget ya. Beberapa orang memiliki keterbatasan fisik, keterbatasan fisik gitu ya, membuat dia sulit untuk menghadiri kebaktian gereja. Saya pernah membantu seorang yang pakai tongkat 2 untuk naik ke lantai 2. Di kali pertama kami bantu dia untuk menggendong, tapi kali kedua, kali ketiga dia sungkan. Dia berkata, jangan merepotkan, saya justru merepotkan. Kami berkata tidak merepotkan, sebab memang ini tugas gereja untuk menolong, membantu jemaat untuk bisa menghadiri. Tapi mungkin cuma sekali 2 kali, kemudian dia malu, dia tidak mau datang lagi gereja. Oke deh, keterbatasan fisik membuat jemaat tidak ke gereja. Tapi masih ada online dong, masih ada online, ibadah online silahkan online. Tapi harapan kami nonton di online itu beda sekali sama ada mengalami sendiri hadirat Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita. Ya, baik. Saya akan lanjutkan sebentar lagi tentang alasan-alasan dari jemaat tidak pergi ke gereja. Berikutnya adalah masalah keuangan. Ini tambah lagi. Kenapa orang tidak beribadah? Beberapa orang mungkin tidak memiliki dana atau uang atau money atau chen gitu ya. Bolui bocen, tidak ada uang, tidak bisa makan. Jangankan mau makan, ke gereja aja yang nggak bisa katanya. Ya, mungkin tidak memiliki uang yang cukup untuk berpartisipasi. Oh salah, partisipasi. Nah itu yang betul. Dalam program gereja kan ada program kolekte, persembahan. Saya nggak punya uang, saya malu. Jika yang lain memberikan persembahan, saya tidak memberikan persembahan. Kan malu saya, pastor. Nah itu dia masalah keuangan. Ingat, Tuhan tidak minta yang tidak ada padamu, tetapi yang ada padamu. Dia tidak minta uang yang kau punya, tidak punya, tetapi dia minta hidup hatimu untuk bersyukur. Yang setuju katakan amin. Ya, masalah uang memang jadi masalah ya dari dulu sampai sekarang gitu ya. Punya uang pusing, gak punya uang pusing. Bisa tidur, punya uang gak bisa tidur. Gak punya uang apalagi gak bisa tidur. Yang berikutnya adalah kebencian. Nah, benci sama siapa nih, pastor? Beberapa orang mungkin terlalu trauma atau benci terhadap gereja, nama gereja, saya nggak perlu sebutkan namanya, atau agama tertentu, sehingga mereka tidak ingin berhubungan lagi dengan gereja itu. Nah loh, kenapa benci sama gereja itu? Apakah gembalanya menyakiti hatimu? Tapi kadang-kadang orang benci tapi rindu. Di ibadah itu bagus, tapi gara-gara benci dia malu untuk datang, benci tapi rindu. Nah, kebencian ini membuat mereka tidak ingin berhubungan dengan gereja, alias mereka keluar dari gereja. Bahkan kemudian ada yang merasa sakit hati dan tidak mau gereja. Jika sahabat setia semua program obrolan santai itu punya pengalaman seperti itu, tulis di kolom. Kenapa aku nggak ke gereja? Kasih jawaban ya, supaya kita ngerti alasan-alasannya. Berikutnya adalah lingkungannya nggak aman. Parkir susah, pastor. Saya pas pertama kali parkir di situ, mobil saya dibaret-baret. Waduh, saya dimaki-maki, saya dimarah-marah. Jangan parkir di situ, geser di sana. Bingung, saya mau gereja. Akhirnya hati saya nggak berdamai sejahtera. Dia bilang lingkungan tuh nggak nyaman, nggak aman. Kaca mobil saya pecah, gitu-gitu ya. Artinya lingkungan gereja tersebut tidak aman buat dia. Dia akhirnya mengalami sebuah intimidasi. Seperti itu. Apalagi sih kadang-kala kita jangan lupa loh ya. Kadang-kadang kesalahan pribadi kita juga muncul. Ya, kesalahan kita bersalah atau waktu kita menghadiri kebaktian itu kita sendiri yang salah.
ya. Kemudian yang kedua, kita merasa kita berdosa nih, bersalah sehingga tidak layak datang ke gereja. Kita tertuduh, terintimidasi gitu ya. Jadi perbuatan dosa pribadi kita membuat kita tidak berani ke gereja. Jangankan duduk di depan, di belakang aja kita sudah ketakutan. Nah, ini juga, apakah intimidasi dosa kepada kita terlalu berat sehingga kita merasa bersalah untuk pergi ke gereja? Nah, silakan jawab ya. Silakan jawab. Apalagi sih tidak ada akses, rumah saya jauh banget, 3 kali naik kendaraan umum gitu ya. Berapa biayanya harusnya gereja buka cabang dong di tempat saya ini, karena akses untuk ke gereja itu saya susah, lokasi transportasi sulit. Nah, apalagi kalau malam, pastor kan hujan malam jauh sekali dan lain sebagainya. Ya, kalau kemarin pandemi COVID-19, banyak mungkin enggan menghadiri kebaktian karena pandemi COVID-19 merupakan sebuah pandemi dan kemudian jadi endemi, interaksi sosial, berkumpul dan kelompok besar tidak diperkenankan. Oke, tapi itu sudah lewat. Berikutnya adalah jadi minatnya. Bagaimana minatnya? Kehilangan minat dalam kehidupan rohani. Kok bisa ya kehilangan minat dalam kehidupan rohani? Artinya mereka menganggap bahwa agama sudah tidak relevan lagi. Tidak perlu mengucap syukur, tidak perlu beribadah, tidak perlu persembahan, apalagi persepuluhan. Lah, ini artinya kehilangan minat sekali. Dia akan merasa tidak perlu. Saya tidak butuh, saya sudah cukup seperti ini. Tanpa ibadah pun saya sudah seperti ini. Nah, ini bicara soal kehidupan rohani yang akhirnya padam. Nyalain tinggal dikit aja, tahu-tahu padam. Nah, seperti itu ya. Apalagi sih, Pastor? Ayo silakan kasih komentar, kasih masukan. Apalagi yang membuat orang-orang tidak lagi ibadah? Konflik. Nah, berantem ribut gara-gara arisan tidak dibayar, gara-gara pinjam duit tidak bayar, ditagih ke gereja nggak ketemu, akhirnya menyembunyikan diri, ngumpet di rumah, tidak mau datang. Beberapa orang mungkin memiliki konflik pribadi dengan sesama anggota jemaat. Ada nggak ya? Ada nggak sih yang seperti itu, boy dan friend, bro, semua? Nah, ada lagi nih. Wah, nggak ada jemputan, tidak ada dukungan gereja tidak menyiapkan jemputan. Kemudian apalagi, ya saya udah kesel deh, emosinya udah bertumpuk-tumpuk, marahnya bertumpuk-tumpuk. Dia bilang, aku nggak mau main musik. Aku nggak mau datang, aku nggak mau asar. Ya sudah, dia berkata nggak ada dukungan dari gereja. Keterbatasan itu menjadi penghalang. Hati juga kadang menjadi penghalang. Kita berkata tidak ada waktu, menjadi penghalang. Terus kita berkata, ya tidak melayani di situ kan, di tempat lain juga bisa, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu oke nggak ya kita melakukan hal-hal seperti itu? Ya, dan dalam obrolan berikutnya saya ingin ada hal yang membuat kita tuh rajin ke gereja. Kalau gitu saya ingin komentar Anda, kalau begitu gimana sih caranya agar kita atau jemaat itu bisa rajin ke gereja? Nah, hari ini kan obrolan kita tentang tidak bisa gereja, jemaat tidak datang. Tapi dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas obrolan tentang faktor yang membuat jemaat bisa rajin ke gereja. Ya, oke? Sahabat yang diberkati Tuhan, sahabat dari obrolan santai dari podcast kita hari ini. Saya ingin semua terlibat dalam kegiatan baik di gereja, walaupun ada waktu, memakan waktu, melepaskan energi kita, menemukan kesulitan, tetapi ingat ibadah itu disertai rasa syukur, itu besar manfaat dan berkatnya. Karena ibadah bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk sampai masa yang akan datang. Baiklah, untuk obrolan kita tentang mengapa jemaat tidak ke gereja, saya berharap
apa yang kita obrolkan hari ini bisa menolong, mendorong, menginspirasi kita untuk lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan program dari Suara Sangkakala, khususnya Obras, obrolan santai. Kita jumpa lagi dalam obrolan berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.